Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding. Kabar ini membuat jantungmu berdebar. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini ada Temperance. Kartu kedua, di sini kita punya Page of Swords. Kartu ketiga, di sini ada Seven of Cups. Kartu keempat, di sini kita punya Six of Cups. Kartu kelima, di sini ada Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Tower. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Magician. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Merinding. Kabar ini membuat jantungmu berdebar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Magician. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akan segera terjadi banyak perubahan, banyak peningkatan baik di dalam dirimu, peningkatan kualitas, peningkatan kinerja, ataupun dari hasil-hasil setiap kegiatan yang kamu kerjakan atau kamu lakukan saat ini. Semuanya terlihat seperti progresnya begitu naik secara signifikan. Sehingga keadaan ini sangat membantumu, sangat mempermudah kamu untuk menemukan berbagai macam peluang. Banyaknya kesempatan, tawaran-tawaran yang mungkin selama ini sangat sulit kamu temukan atau kamu dapatkan. Oke? Dan mungkin peristiwa ini benar-benar akan membuat hati dan jantungmu berdebar dengan sangat hebatnya. Karena kamu tidak pernah menduga, bahkan ini di luar dari ekspektasimu. Peluangnya begitu besar, kesempatannya begitu banyak untuk kamu bisa mewujudkan setiap mimpi dan keinginan yang mungkin selama ini hanya sebatas angan-angan, hanya terpendam. Ya, tidak dapat kamu mencari jalan untuk mewujudkannya. Dan akhir-akhir ini jalan itu terbuka lebar. Nah, dan ini karena apa? Karena di kartu ini menggambarkan kamu adalah seseorang yang memiliki potensi yang besar. Kamu orangnya serba bisa, serba mau, dan serba mampu. Ya, mau belajar, mau mengerjakan apa saja, ya, dan bersedia ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin kebanyakan orang lain akan menolaknya. Tetapi kamu terus lakukan, kamu terus terima ya apa yang menjadi tugasmu ataupun apa hal-hal yang diberikan, yang diberi tanggung jawab untuk kamu lakukan. Karena di sini menggambarkan kamu adalah seseorang yang memiliki setiap elemen yang dibutuhkan di dunia ini. Ada elemen air, tanah, dan elemen api. Dan hal inilah yang membuat kamu seolah-olah ingin dan mau melakukan apa saja, mengerjakan apa saja. Yang penting bisa membawa kebaikan. Yang penting bisa membawa hal-hal positif ke dalam kehidupanmu. Jadi, dengan potensi yang besar inilah
Ya, akhirnya kamu benar-benar banyak dapatkan peluang dan kesempatan. Karena apa? Karena lingkungan dan orang-orang sekitar tidak berpikir panjang, ya, tidak ragu untuk memberikan tugas, untuk memberikan job, untuk memberikan peluang kepada dirimu. Karena mereka tahu kamu pasti mau dan ingin ataupun mampu melakukannya. Nah, jadi dengan kata lain, tidak ada kata malu, tidak ada kata sungkan untuk melakukan setiap pekerjaan yang mungkin bisa kamu lakukan. Yang penting bisa membawa berkah, bisa membawa rezeki ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi seolah-olah kamu seperti seorang pesulap, seorang magician yang bisa menciptakan apa saja. Yang bisa merubah kertas, ya, merubah botol, ya, menjadi benda lainnya. Seperti seorang pesulap. Nah, jadi inilah yang menggambarkan kehidupanmu ataupun dirimu saat ini. Oke, jadi memang sikap, ya, yang kamu lakukan inilah yang akhirnya menuntun kehidupanmu ke arah lebih baik, lebih maju, karena semakin banyaknya peluang, semakin banyaknya kesempatan yang kamu temukan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini menggambarkan keseimbangan, ya. Kamu mampu menyeimbangkan, ya, antara impian, antara harapan, doa, serta usaha. Nah, jadi memang kita boleh berangan-angan, bermimpi yang tinggi. Tetapi harus diseimbangkan dengan usaha, dengan upaya, dengan kerja keras. Nah, inilah yang baru-baru ini mampu kamu lakukan. Di saat kamu mampu seimbangkan antara pola pikir, antara sikap, cara bekerja sama, ataupun cara komunikasi menjadi lebih baik. Dan di saat itulah terjadi begitu banyak peningkatan yang sangat baik di dalam kehidupanmu. Jadi kamu benar-benar bisa meramu, ya, bisa mencari formula yang sangat tepat untuk kamu bisa maju, untuk bisa berkembang, untuk bisa melompat lebih tinggi daripada biasanya. Makanya di kartu ini tergambar, ya, kamu memegang sebuah benda di kedua tanganmu. Ya, bisa kita katakan ini adalah api dan di sebelahnya adalah air. Dan kamu mampu meramu dengan sangat tepat, dengan sangat pas. Sehingga akan tumbuh hal baik di saat kamu meramu. Akan tumbuh tanaman yang begitu subur, ya, setelah kedua benda ini kamu curahkan secara tepat. Dan kamu akan segera bisa terbang tinggi dengan sayap yang kembali terkembang di dalam kehidupanmu. Oke, nah jadi keseimbangan ini menuntunmu kepada perbaikan, kepada kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Nah, kemajuan finansial inilah yang akhirnya bisa membuat hubunganmu dengan orang-orang yang kamu sayangi semakin harmonis, semakin bahagia, serta semakin nyaman. Dan hubunganmu antara lingkungan dan orang-orang sekitarmu menjadi semakin baik. Semakin tumbuh rasa nyaman, rasa percaya, rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Karena kamu telah mampu buktikan bahwa inilah versi terbaikmu. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, akan ada perubahan situasi, ya. Akan ada kemajuan di dalam keadaan kehidupanmu. Semakin ke sini keadaannya akan semakin membaik. Ya, tergambar di sini ada situasi yang dinamis. Situasi yang selalu berubah-ubah, tetapi semakin ke sini situasinya akan semakin membaik. Dan ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar mampu melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu bisa saat ini. Ya. Hari ini adalah momen terbaikmu. Dan kamu berikan yang terbaik yang kamu mampu untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatanmu.
Jadi hasilnya benar-benar ditentukan dari perjuanganmu saat ini. Dan inilah yang kamu lakukan setiap harinya. Sehingga semakin hari keadaanmu semakin membaik. Setiap sektor kehidupanmu menjadi semakin maju dan berkembang. Karena kamu curahkan seluruh kemampuanmu, seluruh daya dan upayamu yang terbaik yang kamu bisa untuk hari ini. Dan keesokan harinya kamu seperti itu lagi. Kamu curahkan yang terbaik lagi di hari itu. Sehingga kamu sampai pada fase, pada titik di mana semakin akan banyak peningkatan di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Cups. Memang ya, kamu orangnya memang memiliki impian, memiliki cita-cita ya yang bisa dikatakan tinggi, yang bisa dikatakan besar. Ya, kamu menginginkan begitu banyak hal terjadi di dalam kehidupanmu ya pada waktu itu. Sehingga di saking banyaknya impian, harapan, sampai-sampai pada saat itu kamu bingung. Ya, kamu galau di dalam memilih ya, di dalam mewujudkan mimpi mana yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada satupun yang terwujud. Nah, jadi mungkin inilah yang menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupanmu. Jadi biarlah ya masa depan ya menjadi motivasi terbaik. Dan masa lalu biarkan menjadi pelajaran, menjadi pengalaman yang sangat berharga. Dan kamu mulai tahu yang harus kamu lakukan adalah lakukanlah yang terbaik untuk hari ini, untuk saat ini. Jadikanlah saat ini sebagai momentum terbaikmu. Dan di saat kamu melakukan itu benar saja, banyak terjadi kemajuan, banyak terjadi peningkatan. Jadi setiap mimpimu, setiap impian dan harapanmu sepertinya akan mampu kamu wujudkan satu persatu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini masa lalu ya. Setiap kita, setiap insan, setiap manusia tentu memiliki cerita di masa lalu. Tentu memiliki pengalaman-pengalaman di masa lalu, baik yang bahagia, baik yang sedih, baik yang berhasil ataupun yang gagal. Oke? Tetapi bagaimana kita menjadikan masa lalu ini sebagai pelajaran yang berharga? Nah, itulah poin pentingnya. Dan di sini kamu benar-benar telah mampu ya menjadikan masa lalumu sebagai pelajaran yang sangat penting dan berharga. Ya, masa lalu yang bahagia, masa lalu yang indah, tentunya kamu akan simpan menjadi kenangan, menjadi memori untuk kamu merasakan kebahagiaan, untuk kamu bernostalgia. Sedangkan masa lalu yang mungkin tidak mudah, ya, ada kegagalan, ada kekecewaan, ada kesedihan. Nah, itulah yang kamu jadikan pelajaran dan pengalaman yang berharga. Dan untuk kedepannya, kamu melangkah, kamu berjuang tentunya dengan pengalaman yang oke. Dengan pelajaran yang sangat penting yang kamu petik di masa lalu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini sesuai ya dengan bottom of the deck kita tadi. Saat ini memang sedang terbuka lebarnya peluang, ya. Kamu sedang dituntun ya ke arah jalan yang begitu terang, jalan yang begitu baik oleh semesta. Dituntunnya dengan cara apa? Nah, mungkin kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Kamu mulai banyak mendapatkan kemudahan, peluang, dan kesempatan karena orang-orang di sekitarmu mampu melihat kualitasmu. Berkeinginan dan tergugah mereka untuk menawarkan hal-hal baik kepada dirimu. Makanya di sini tergambar ada peluang yang akan terwujud, yang akan tercipta. Dan peluang yang baik ini sepertinya akan benar-benar bisa meningkatkan keuanganmu, meningkatkan finansialmu. Dan finansial yang baik inilah akhirnya yang akan kamu manfaatkan untuk hal-hal hebat, untuk hal-hal baik, yaitu menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar.
serta menjadi orang yang bisa dan mampu membahagiakan, memenuhi kebutuhan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayang. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini perubahan yang baik ya, peningkatan yang signifikan baik di dalam dirimu ataupun di dalam kehidupanmu, di dalam setiap sektor kegiatanmu. Karena apa? Karena kamu telah lewati berbagai macam rintangan dan tantangan. Kamu telah ambil pelajaran yang sangat berharga dari setiap perjalanan kehidupanmu. Oke, dan saat ini kamu telah menjadi sangat matang, sangat dewasa serta bijaksana di dalam memutuskan hal-hal penting, di dalam mengerjakan hal-hal penting, ataupun di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat penting di dalam kehidupanmu. Dengan kamu matang di dalam melakukan itu semua, sehingga kamu melangkah dengan langkah yang pasti. Kamu berjuang, kamu berusaha dengan solusi-solusi yang tepat dan yang terbaik. Dan wajar saja jika kamu banyak dapati perubahan yang begitu signifikan di setiap sektor kehidupan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan dapat menemui atau menjumpai peristiwa, kabar yang membuat jantungmu berdebar, yang membuat hatimu bergetar dengan hebat, ya, di mana akan banyak kemajuan, peningkatan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Dan tentunya kamu akan menjadi seseorang yang bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.